Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Ida, PPKN kelas 12 IPS. Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah Ibu juga kabarnya sehat. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian apa itu hak, apa itu kewajiban, contohnya hak, contohnya kewajiban kita sudah bahas minggu kemarin. Dan ada PR juga mengenai apa pengertian dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan kemudian sebutkan faktor-faktor penyebabnya, itu PR-nya ya. Penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ya, di sini pelanggaran hak warga negara itu terjadi karena ya, warga negara tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi di sini warga negara melanggar hak warga negara karena warga negara itu tidak memperoleh haknya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya. Nah, pelanggaran hak warga negara ini merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun orang yang melakukannya itu sendiri atau oleh warga negara itu sendiri. Contoh misalkan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih banyak jumlahnya ya, penduduknya terutama yang miskin. Kenapa? Karena program pemerintah di sini tidak berjalan semestinya mengangkat orang-orang miskin itu untuk supaya ekonominya meningkat. Tapi karena di sini lowongan kerja juga buat masyarakat miskin itu sedikit ya, jadi mau nggak mau kemiskinan di Indonesia makin banyak ya, karena ulah pemerintah dan juga ulah dari warga masyarakatnya itu sendiri ya, nggak mau berubah, pemalas, ataupun istilahnya mereka miskin itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Padahal kalau kita pengen nggak miskin lagi ya kita harus ikhtiar, istilahnya harus merubah ya pola hidup kita supaya jangan miskin lagi. Nah, kemudian kita lanjut dengan tujuan yang pertama tadi ya, kenapa penyebab terjadinya pelanggaran hak itu, apa pengertiannya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ada 6 penyebab. Yang pertama adalah sikap egois warga negara itu sendiri. Jadi kita kalau memiliki sikap egois yang pasti akan merugikan hak orang lain ya. Jadi kita hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang punya hak juga sama seperti kita. Kemudian rendahnya kesadaran. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini juga akan menimbulkan perilaku yang melanggar kita memiliki hak. Kenapa? Karena akan merugikan hak orang lain yang telah haknya sudah kita ambil, sudah kita ubah, sudah kita cabut haknya, sehingga yaitu tadi kita melanggar hak orang lain. Kemudian yang ketiga, faktor penyebabnya sikap tidak toleran. Artinya kita punya sikap tidak saling menghargai, tidak saling menghormati orang lain. Jadi kita masa bodoh dengan orang lain, tidak mau istilahnya tidak mau menerima apa adanya orang lain ya, entah itu miskin entah itu kaya, kita terima, kita berteman dengan mereka, jangan masa bodoh ya itu.
Kemudian yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya ini disalahgunakan oleh orang yang punya jabatan, ya, sehingga mereka kekuasaan jabatannya ini untuk istilahnya untuk melanggar hak orang lain, ya. Kemudian yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Di sini aparat penegak hukum itu banyak, contohnya adalah polisi, TNI, darat, laut, udara, ya. Mereka di sini, ya, kenapa tidak istilahnya tidak tegas kepada warganya yang istilahnya yang melanggar hak dan pengingkaran kewajiban, karena yaitu tadi mereka ini kebanyakan, ya, lemah. Jadi banyak istilahnya unsur KKN di sini, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Memang teknologi itu ada segi atau dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya, alhamdulillah negara kita makin maju dengan adanya teknologi, tapi negara kita akan mundur karena dari segi atau dampak negatifnya itu membawa masyarakat kita itu jadi bodoh, ya, istilahnya jadi miskin. Tenaga kerja manusia dirubah menjadi tenaga kerja teknologi atau sistem robot, mesin, sehingga orang-orang yang tadinya bekerja di PHK dan malah menjadi istilahnya jadi pengangguran, jadi miskin akibat ahli teknologi, ya. Itu. Kemudian tujuan yang ketiga ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Di sini kasus pelanggaran hak warga negara contohnya proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Iya, penegakan hukum di Indonesia masih bisa disuap dengan adanya uang itu, sehingga hukum bisa dibeli. Yang salah, ya menang, yang harusnya istilahnya yang benar akhirnya jadi kalah. Itu ya, gara-gara uang di sini, penyuapan. Kemudian yang B, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Iya, kita lihat bangsa Indonesia terutama rakyatnya masih banyak yang miskin dan masih banyak yang tidak bersekolah, sehingga angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Kemudian yang C, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Iya, adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, adanya KDRT, itu contoh-contoh dari kasus pelanggaran HAM, ya. Kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Faktor yang keempat yaitu masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Di Indonesia agama kita ada 5, ya, dan yang satunya adalah agama kepercayaan, bukan agama tapi kepercayaan. Nah, dari masing-masing agama itu, terutama agama Islam di Indonesia adalah mayoritas penduduk kita menganut agama Islam. Jadi agama Islam juga banyak pahamnya, makanya di sini ada paham yang beraliran keras dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena akan melanggar hak warga negara agama lain, ya, itu. Kemudian yang E, angka putus sekolah yang tinggi. Ya, masih banyak anak sekolah SD, SMP, SMA yang putus sekolah, istilahnya tidak lulus, ya, kasihan mereka. Yaitu tadi karena mereka kekurangan ekonominya. Jadi mau nggak mau mereka harus membantu orang tua, ya, untuk bekerja. Kemudian di sini ada pelanggaran hak cipta, ya. Pelanggaran hak cipta di Indonesia masih banyak, terutama orang yang mengcopy CD, ya, CD ciptaan dari musik-musik diperbanyak, dikopi, sehingga itu akan menyalahi, ya, hak cipta daripada perusahaan musik itu. Jadi itulah, ya, contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kemudian ada contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya lihat
Di sini mungkin dari kalian sudah banyak ya yang melanggar aturan berlalu lintas, membuang sampah sembarangan ya. Jadi mulai sekarang kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu sudah termasuk contoh kasus kelalaian atau pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian melanggar aturan berlalu lintas. Kalau kita naik motor harus membawa STNK, bawa SIM ya, bawa pakai helm, pakai jaket, supaya yaitu tadi tidak masuk angin. Kemudian kalau membawa SIM supaya kita tidak ditilang ya, itu. Kemudian yang ketiga contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara adalah merusak fasilitas negara. Contohnya ya, kita coret-coret jembatan, kita coret-coret toilet umum, kita coret-coret masjid, itu tidak boleh ya. Itu contoh kasus kelalaian ya, kita tidak boleh itu. Kemudian tidak membayar pajak pada negara. Di sini ada pajak tanah, pajak rumah ya, bahkan ada pajak kendaraan bermotor, itu harus kita bayar ya. Kalau tidak kita bayar berarti kita melanggar pengingkaran kewajiban warga negara ya tuh. Kemudian tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya di daerah kita ada pos ronda, kita ternyata tidak ikut pada saat itu, kita piket nggak ikut. Nah itu contoh kasus pengingkaran kewajiban negara. Ya harus jadwalnya ronda ya kita ronda, jangan sampai tidak ya. Kemudian upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin di kelas 11 kalian sudah menerima ya materi ini dari Bu Fani. Makanya Ibu hanya membacakan aja supaya kalian nanti kalau ada komentar silakan, ada komen kirim ke Ibu ya. Nanti Ibu akan jawab kalau ada yang bertanya. Kita lihat di sini tujuan yang terakhir, yaitu dari bab ini tujuan yang terakhir yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan di negara kita ya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara, jadi diaktifkan lagi lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun lembaga negara lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas layanan publik, ya harus ditingkatkan biar masyarakat jangan sampai kekurangan informasi mengenai pelayanan publik. Kemudian keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Jadi di sini ada peningkatan pengawasan, terutama dari masyarakat ke masyarakat lain, ataupun dari lembaga-lembaga politik yang mengawasi masyarakat atau mengawasi lembaga politik lainnya. Kemudian yang kelima, peningkatan pemahaman prinsip-prinsip bernegara kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu ya bahwa hidup di negara kita itu harus berlandaskan pada ideologi Pancasila, harus berdasarkan hukum dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan profesionalisme setiap lembaga-lembaga peradilan dan pertahanan. Ya lembaga peradilan dan pertahanan harus bersikap profesional ya. Artinya di sini harus mampu membantu rakyatnya apabila mereka terkena hukum ya. Kemudian meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama, baik istilahnya bekerja sama di bidang ya, di bidang internal ataupun di bidang eksternal ya. Nah itu saja dari materi hari ini. Jadi rangkumannya itu silakan kalian rangkum ya yang ada di Ibu tadi, bacaan-bacaannya, teksnya, kemudian dikumpulkan hasil rangkumannya, nanti Ibu nilai ya. Dari kesimpulan hari ini, jadi di situ ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Dari ada kasusnya,
dan ada upaya menangani masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Sampai di sini ya, sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.